Sebagai CEO Maharatu, saya harus handle kekacauan ini. Aku merindu, ku yakin kau tahu. Sa, kok itu makanannya nggak dimakan? Ya, Sarah. Mau aku beliin yang lain. Udah dingin pasti kan? Nggak usah. Iya, tapi kamu harus tetap makan. Ya, terus kamu maunya apa? Saya mau pulang ke rumah papa saya. Kalau kamu mau ke rumah papa, ya udah Apir aku anter. Tapi kalau kamu udah makan, gimana? Ledakan yang terjadi di pabrik Maharatu ini tidak memakan korban jiwa, tetapi mengalami kerugian miliaran rupiah. Saat ini polisi sedang menyelidiki kasus ini. Maharatu meledak. Kenapa bisa? Kamu dengar ya, Dev? Tujuan saya cuma satu. Saya ingin menghancurkan Mbak Rosa. Bukan ngurusin anak kecil yang gak ada urusannya sama saya. Apa ini ulah Arumi? Kalau memang benar, ini sudah keterlaluan. Tolong anterin saya ke Pondok Pelita. Tante Rosa pasti shock sekarang. Sebagai CEO Maharatu, saya harus handle kekacauan ini. Kamu ingat kamu CEO? Iya. Memangnya kenapa? Sampai posisi di perusahaan pun, Elsa ingat. Tapi kenapa Elsa lupa sama aku? Ayo anterin saya. Van, ini kenapa diam aja sih? Ayo anterin. Iya, ayo. Gawat, beritanya sudah viral di medsos. Gimana kalau orang-orang kampung sini tahu kalau anak yang hilang itu sekarang ada di sini? Yang tahu kalau Rena ada di rumahku cuma Burhan. Tapi Burhan udah pindah ke kota. Tapi gimana ya kalau Burhan lihat berita ini juga? Aduh, gawat ini, gawat. Bagaimana Ibu setelah minum obat yang baru saja saya berikan? Mungkin efeknya belum terlalu berasa ya, tapi moga-moga bisa membuat badan saya menjadi lebih baik sih. Dan saya percaya bahwa obat dari dokter itu akan make me feel better. Ya, baik. Ya, karena baru saja saya minum kan, jadi mungkin saya tunggu sekitar 2-3 jam baru ada efeknya. Baik. Ya, terima kasih dokter ya. Ya, sama-sama. Saya belum bisa memastikan kondisi Ibu, tapi yang pasti Ibu harus memeriksa ke rumah sakit. Iya pasti. Oke, thank you dokter. Terima kasih. Ya, saya permisi dulu Ibu. Ya, makasih dokter. Saya antar keluar ya. Thank you. Masuk. Misi Bu. Ya, Riza. Bu, saya ingin laporan. Gimana? Dan saya juga tadi udah terima telepon dari Pak Randy. Ya, kamu udah tahu kan soal Maharatu yang... Insya Allah Pak Randy bisa menyelesaikan itu semua, Bu. Oke. Ya, saya juga begitu dengar kabar dari Randy, saya langsung khawatir sekali dan keadaan saya langsung tambah drop. Tapi yang terpenting adalah, ya walaupun pabrik Maharatu rusak berat, seluruh karyawan sudah dievakuasi dan selamat. Itu sih yang jadi concern saya. Dan alhamdulillah nggak ada korban ya. Terus gimana penyelidikan kamu soal Arumi? Seharian ini Bu, saya menyelidiki Arumi Bu. Dan saya lihat sih Bu nggak ada gerak-gerik atau
kejadian yang janggal terhadap Bu Arumi. Tapi setelah saya terima telepon dari Pak Randy dan Pak Randy mengabarkan pabrik Maharatu diledakkan, saya ngelihat Bu Arumi masih duduk di depan pertokan itu, Bu. Tapi dia tidak melakukan gerak-gerik atau kejadian yang janggal. Iya sih, saya juga nggak bisa menuduh dia tanpa bukti. Tapi ini kita bicara selain dari logika ya. Perasaan saya tuh mengatakan bahwa sejak kehadiran dia di rumah ini, berturut-turut bertubi-tubi kejadian kecelakaan itu menimpa. Elsa kecelakaan, Rena hilang, sekarang pabrik Maharatu diledakkan. Kan kalau misalnya dipikir-pikir ya, kita harus cari bukti secara logis. Tapi my God, my feeling said that something ada hubungannya sama si Arumi ini. Saya nggak tahu apa, tapi saya harus menemukan bukti supaya cukup kuat kalau misalnya kali-kali aja dia terlibat. Jadi saya ada bukti. Jadi saya minta kamu untuk menyelidiki terus. Iya, saya juga sempat berpikiran seperti itu, Bu. Tapi kita nggak bisa menuduh Bu Arumi, Bu. Karena belum ada bukti yang terkait tentang kejadian semua ini kalau Bu Arumi yang berbuat. Ya, saya juga kepikiran sekali sama Rena. Ya, alhamdulillah untungnya Elsa sekarang kondisi sudah membaik. Tapi Rena gitu loh, Rena hilang dan belum ditemukan itu loh. Itu yang jadi concern saya karena Rena itu. Tante. Elsa, kamu, you okay? Elsa. Rena kenapa Tante? Sa, kamu tenang dulu. Kamu gak usah ikut-ikutan. Tante tolong jelasin ke saya, apa yang terjadi sama Rena? Rena hilang, Sa. Hilang? Hilang diculik orang atau? Itu yang kami masih belum tahu. Kejadiannya tuh 3 hari lalu. Ya. Kita nggak tahu apakah dia diculik atau dia kemana. Kita masih belum dapat petunjuk, Sa. Teman-teman di sekolahnya udah dihubungin? Udah. Semua sudah kita lakukan. Kita sudah lapor polisi, menghubungi gurunya, teman-temannya. Kita, Riza kamu cari di seputar kompleks sama udah kasih pengumuman. Dan even Tante sudah menghubungi beberapa stasiun TV untuk menyiarkan berita hilangnya Rena. Dan Tante juga akan memberikan imbalan untuk mereka yang bisa memberitahukan keberadaan Rena. Tapi masih belum ada hasil sampai sekarang. Ya Allah, ada aja. Semoga Rena baik-baik aja ya Tante. Itu sih, itu Sa. Kita tetap usaha, kita juga berdoa. Tante terus terang kepikiran sekali dengan hilangnya Rena ini. Biasanya dalam kondisi begini, aku bisa meluk kamu, Sa. Tapi sekarang, aku cuma bisa ngeliat kamu tanpa bisa melakukan apa-apa. Bu, ya, ada telur? Ada, Neng. Berapa sekilo? 28.000. Ya udah, Bu, kalau gitu saya minta setengah kilo ya telurnya. Iya, ntar ya, Neng. Ya. Breaking news, pemirsa, telah hilang seorang anak perempuan. Itu kan Rena. Gawat kalau ibu-ibu ini sampai tahu berita ini. Bu, beli beras, Bu. Wah, Mbak, kok diganti channelnya, Mbak? Kenapa? Iya, Bu, itu nonton berita terus, acaranya kriminal. Bosen. Enakan tuh, acara kuis, ya kan, Bu? Iya sih, Mbak. Ini telurnya. Untung aja ibu-ibu di sini belum sempat lihat foto Rena dipajang di TV tadi. Duluan ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Beras liter, Bu. Duh, gimana ya? Kok berita Rena itu bisa masuk TV? Ntar kalau orang-orang kampung tahu gimana? Lagian gak mungkin kan aku bisa mencegah semua orang kampung untuk nggak nonton TV. Halo Bu Arumi. Kamu harus hati-hati ya, jaga anak itu. Beritanya udah nyebar di mana-mana. Iya, Bu.
Tadi saya juga lihat di TV berita Raina. Terus saya harus gimana, Bu? Pokoknya kamu atur aja, pokoknya jangan sampai anak itu pulang ke rumahnya. Iya, Bu. Saya tuh khawatir, Bu. Gimana kalau orang-orang kampung sampai tahu berita Raina? Kamu denger ya, kamu urus semuanya. Jangan sampai anak itu keluar dari rumah kamu atau jangan sampai kamu digerebek sama warga kampung. Iya, Bu. Saya ngerti. Tapi apa? Tapi saya kan nggak mungkin, Bu, bisa nahan Raina tanpa kasih dia apa-apa. Maksud kamu? Ya, Raina itu kan butuh dikasih makan, dikasih mainan. Ya intinya gini, Bu. Biar Raina itu betah di rumah, Bu, kalau saya tinggalkan gitu. Duit maksudnya, ya kan? Kamu itu selalu ya duit terus. Ya, Raina itu kan di rumah, Bu. Kalau saya tinggal untuk jualan ke pasar, terus dia sendirian di rumah, ntar kalau dia kabur gimana? Dan saya kan harus kerja, Bu, untuk cari makan, ya kan? Yaudah kamu atur lah gimana baiknya. Terus saya transfer kamu. Siap, Bu. Yang penting transferannya lancar, Bu. Ya. Iya, saya transfer. Siap, Bu. Malah aku diporotin sama dia gara-gara bocah satu itu. Sorry Mbak. Aduh. Mbak, sorry Mbak. Iya. Apa? Sorry Mbak. Gi, saya izin pulang ya. Lagian saya percuma nggak bisa kerja. Saya udah izin kok sama Pak Surya. Ya. Baik, Mbak. Jangan-jangan ini karma karena aku udah jahat sama Reina. Bodoh ah, aku nggak percaya sama yang namanya karma.